jelasnya bahwa Allah kita itu maha besar, tak terukur, kekal sampai kekal, berdaulat penuh, ya. Tetapi dia juga mempunyai kasih yang tak terhingga dan sangat teliti sampai hal-hal yang kecil. Firman-Nya mengatakan rambut di kepalamu pun tidak akan gugur tanpa dikehendaki Allah. Artinya rambut yang kalau dijual tidak ada harganya kalau satu helai. Tidak berarti bahkan kita sendiri tidak pernah ngitung, tidak pernah ngurus. Tetapi Allah mengurusi hal-hal seperti itu. Inilah kebesaran dan kekecilan Allah. Sangat luar biasa, mencakup seantero diri saya, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Ini sungguh Allah yang luar biasa. Allah yang saya perlukan untuk menjadi sempurna itu ya, bukan hanya mengurusi perkara-perkara besar, tapi perkara-perkara kecil pun Tuhan bisa ambil alih sehingga seluruh diri saya apa yang bisa terekspresi itu akan menjadi ekspresinya Kristus sehingga sempurna. Karena manusia seperti saya jauh dari sempurna, bahkan sangat menghalangi kesempurnaan Allah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan ada di dalam saya, tinggal saya memberi kebebasan Dia untuk berekspresi, untuk menanggulangi saya lewat hati nurani, lewat segala yang Dia bisa lakukan untuk kebaikan saya. Amin. Amin. Ya, saya juga diterangi saudara-saudara bahwa pengenalan kita akan Allah itu harus keluar dari pemahaman kebanyakan kekristenan hari ini, ya. Atau dalam istilah sekarang itu out of the box, ya. Out of the box, ya. Kalau orang Kristen kebanyakan mengenal Allah itu secara agamawi, ya, secara objektif, ya. Tetapi kita hari ini mengenal Allah, yaitu Dia yang di dalam hati kita, ya. Jadi pengenalan yang seperti ini ya adalah satu pengenalan berdasarkan pengalaman kita, ya, pengenalan yang melampaui, ya, tidak terkungkung dalam agamawi, tidak secara agamawi, ya, tidak secara liturgi, ya, sehingga dengan demikian kita bisa memiliki pengalaman yang dalam dengan diri Allah, ya, karena hati kita ini memang kecil, tetapi Allah yang besar itu ingin meluas dari roh kita ke dalam bagian lain dari diri kita, yaitu hati kita, ya, karena hati kita ini adalah sebuah saklar yang kemarin kita bisa melihat pintu masuk Allah itu untuk bisa masuk ke dalam diri kita maupun keluar dari diri kita, ya. Karena itu puji Tuhan, ya, terang ini begitu luar biasa dan menyoroti saya, ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang praktis, bukan Allah yang rumit, ya. Dia juga ada di dalam perkara kecil dalam penghidupan kita, ya, yaitu bagaimana sikap kita ya, ketika berhadapan dengan istri, dengan pekerjaan, itu Allah juga ada, tidak hanya hadir di dalam perhimpunan sidang-sidang kita, tetapi dalam penghidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, ya, kita memiliki Allah yang praktis, Allah yang subjektif, Allah yang turut ada di dalam pengalaman-pengalaman kita. Puji Tuhan. Amin. Di sini tadi ada satu pengalaman ya sudah dituliskan, tetapi tidak peduli berapa banyak saudara itu berbantah dengan Allah, Allah tidak akan menuruti kemauannya. Ini sama dengan murid-murid Tuhan ya. Kalau kita memperhatikan Alkitab itu, murid-murid Tuhan itu punya ide apa, punya usul apa, itu Tuhan Yesus tidak pernah peduli ya saudara ya. Tidak pernah memperhatikan itu. Tetapi ketika murid-murid itu diam, nah Tuhan Yesus baru ngasih tahu.
apa yang harus diperbuat. Ini juga terjadi pada kita hari ini. Kadang-kadang kita itu suka berbantah dengan Allah, suka mengatakan ataupun berbantah dengan istri kita, berbantah dengan anak kita, berbantah dengan siapapun gitu. Ya semuanya itu walaupun kadang-kadang kita merasa kita itu benar ya kan, sama seperti murid-murid Tuhan. Kadang-kadang merasa bahwa kita itu melakukan sesuatu benar, saya ini benar gitu, tapi Allah tidak peduli dengan itu. Yang Allah inginkan adalah kita diam dan mendengarkan apa yang Allah ingin katakan terhadap kita. Itu memang satu pengalaman kita ya, bahwa hidup kita itu memang berita minggu lalu, hati nurani itu adalah wakil dari Allah, dan bagaimana Allah memimpin kita di atas diri kita melalui hati nurani, dan apa yang mau kita kerjakan itu adalah kita ngikutin apa yang ingin Allah kerjakan di atas diri kita. Ya bukan berarti benar salah dan sebagainya, tidak, tetapi bagaimana pekerjaan Allah itu terjadi di atas diri kita. Makanya kita perlu terbuka kepada Tuhan ya, bahkan dalam perkara-perkara kecil pun Allah akan membimbing kita. Amin. Ya, saya diterangi jadi Allah yang besar di alam semesta ini, dikatakan tadi urusannya banyak bermiliar-miliar ya. Tapi dia juga mengurusi hati kita, di mana ketika kita mengalami kelahiran baru, kita diberi roh yang baru, itu kita peka hati nurani kita untuk apa yang Tuhan inginkan ya. Sementara orang di sana ketika mereka tidak mengalami kelahiran baru itu, hati nuraninya sudah mati ya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu ya semaunya sendiri. Tetapi hari ini kita mendengar suplai bahwa hati kita diatur oleh Tuhan dalam menghadapi hal-hal yang sekecil, dalam pekerjaan, dalam menghadapi hal-hal sehari-hari dengan anak, dengan istri, itu hati nurani kita betul-betul dipegakan oleh Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan ya saudara-saudara, di dalam alam semesta ya, kita lihat ya, Allah yang kita kenal bukan hanya bertahta yang memikirkan alam semesta saja ya, tetapi dia juga memikirkan hal-hal kecil ya dalam setiap hidup kita, lebih juga memikirkan soal hati kita ya saudara-saudara. Di sini jika hati nurani kita terusik ya, ini berarti Allah juga mempunyai satu masalah dengan kita ya. Di sini Allah ingin membenahi diri kita, ingin menggarap diri kita ya saudara-saudara. Di mana setiap hal kecil ini Allah juga turut bekerja ya saudara-saudara. Itu ya saudara-saudara, dalam penerapan hidup kita ya, kita perlu ya memperhatikan perasaan hati nurani kita yang ada perwakilan dari pemerintahan ilahi Allah ya. Dengan cara ini ya, kita dapat mengenal Allah ya secara real dan mengalami Dia dalam kehadirannya di dalam hati kita, di dalam urusan-urusan kita pun akan diatasi oleh Allah itu sendiri. Amin. Itu yang saya dapatkan. Amin. Puji Tuhan. Kita doa ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas perkataan pagi ini. Oh Tuhan, Engkau ada di dalam setiap penghidupan kami. Oh Engkau Tuhan menduduki hati kami. Tuhan, terima kasih atas sorot terang ilahi-Mu, bahwa Engkau Allah yang menyertai baik dalam urusan besar maupun urusan kecil dalam penghidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, itu luar biasa. Selain maha besar juga
maha kecil, sehingga Amin. tidak ada perkara yang sekecil apapun yang luput dari pandangan-Mu. Engkau sungguh yang sempurna, yang sempurna teliti, sehingga kelak nanti kami menghadap Engkau bisa dengan sempurna, tak kuasa sedikit pun, karena Engkau sudah membersihkannya selama kami di bumi ini. Amin. Ya, kami terbuka kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami, di dalam hari-hari kami, di dalam setiap latihan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau menerima Engkau. Kami mau mengikuti setiap perkataan Tuhan. Biarlah, pikiran, emosi, dan tekad kami Tuhan diperbarui oleh diri-Mu sendiri. Tuhan Yesus, sehingga hati nurani kami selaras dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah disuplai oleh firman-Mu yang besar. Amin. Di alam semesta ini. Tapi Engkau memperhatikan hati nurani kami yang kecil untuk Amin. seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami mengalami pertumbuhan sesuai kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami ya Tuhan. Amin. Paling kecil ini ya Tuhan, tentang perkara maupun besar, Engkau selalu ada ya Tuhan. Amin. Diri kami ya Tuhan, terus di dalam diri-Mu, Tuhan bisa mengenal diri-Mu ya secara pribadi ya Tuhan. Amin. Akan hayat-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Kau pimpin kami ya Tuhan. Kami bisa tugas kami dengan seterusnya. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan Yesus. Amin. Baik, Tuhan berkata, saudara,